even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Sania Hurinaza Kamila, teman saya Adistia Rahmasari dan Nita Normalia ingin menyampaikan materi tentang ideologi bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan terlebih dahulu. 1. Latar belakang. Hakikatnya bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan kumpulan yang besar serta mempunyai persamaan watak serta karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup dengan tujuan untuk mengetahui masalah tentang identitas nasional dan dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia lainnya, karena akan selalu membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaannya dan mempunyai sifat yang tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, makalah ini terangkum dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengertian ideologi menurut beberapa ahli? Yang kedua, apa hakikat dan maksud dari identitas nasional? Yang ketiga, apa saja faktor-faktornya? Lanjut, kita masuk ke pembahasan. A. Pengertian ideologi. Destud de Tracy, filsuf asal Prancis, merupakan orang pertama yang memperkenalkan ideologi pada tahun 1796. Ideologi berasal dari bahasa Prancis yaitu ideologi, yang berarti gabungan dari dua kata, yaitu ideo yang artinya memihak pada gagasan dan logi atau logos, yaitu kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan rasio serta logika dalam berpikir. Beberapa pengertian ideologi menurut para Kirdi di Poyuda menjelaskan bahwa ideologi merupakan suatu kesatuan gagasan dasar yang menyeluruh dan juga sistematis tentang manusia dan kehidupan masing-masing, baik individual maupun dalam skala sosial, yaitu kehidupan bernegara. Yang B. Arti dan hakikat identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identity yang secara harfiah berarti jati diri, yang menjadi pembeda bagi diri sendiri dengan orang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok tertentu yang lebih besar serta diikat oleh persamaan, baik dalam bentuk fisik seperti halnya agama, bahasa, budaya, maupun secara non-fisik yaitu tujuan, cita-cita, dan keinginan. Baik, kita langsung ke bagian C-nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya identitas nasional. Yang pertama itu meliputi teritorial, bahasa, etnisitas, dan agama. Faktor kedua mencakup dari perkembangan teknologi suatu negara. Faktor ketiga menjelaskan serta mencakup tentang kodifikasi bahasa di dalam gramatika yang legal, juga tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem bagi pendidikan nasional. Bagian D. Identitas nasional yang diterapkan di Indonesia. Identitas nasional Indonesia dirumuskan menjadi 3 bidang, yaitu identitas fundamental, artinya Pancasila sebagai hukum dasar, filsafat bangsa, pandangan hidup, paradigma pembangunan, etika politik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu instrumental, artinya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara, Garuda Pancasila adalah lambang negara, dan lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, identitas alamiah yang artinya
Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap suku-sukunya. Alhamdulillah, kita sampai pada penutup. Kesimpulan dari makalah ini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa di berbagai bidang dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma, serta menjadi tolak ukur tentang baik buruk juga benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku masyarakatnya. Pancasila merupakan implementasi jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup tentang kesadaran serta untuk mencapai cita-cita moral yang meliputi kejiwaan juga watak yang sudah berurat akar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.